Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi menjawab fitnah dengan fakta. Ini ada edisi yang ke-6, teman-teman. Ya, kalau di edisi ke-5 mungkin suasana agak panas sedikit ya, karena memang gayanya mengimbangi gaya si Fulan tersebut. Jadi terpaksa mengimbangi gaya si Fulan tersebut ya. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di sana. Baik, sekarang kita akan bahas tentang apa? Referensi-referensi Ahlus Sunnah atau kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah yang bicara tentang masalah iman dan takfir. Iman dan takfir. Ini kitabnya di sini. Iman dan takfir. Jadi, yang kita bahas adalah yaitu tentang judulnya adalah referensi atau kitab-kitab ini itu ulama Ahlus Sunnah tentang permasalahan iman dan takfir. Takfir dan iman itu bicara satu modul sebetulnya. Takfir itu salah satu pembahasan mabahisul iman. Ya. Taib. Kalau kita kitabul iman, ya, kita kitabul iman sebelum Ibnu Taimiyah, ya, saya selalu menyebutkan karena mereka selalu menuduh bahwa referensi kita selalu Ibnu Taimiyah. No, ya, tidak. Kita punya alhamdulillah ya, referensi ulama-ulama yang menjadi rujukan Ibnu Taimiyah sendiri. Jadi maka kita di sini samping menjawab tuduhan mereka tentang referensi atau kitab pedoman kita, ya, sekaligus kita melihat nanti akan kita bahas ini karang-karang ulama Ahlus Sunnah yang mereka cap sebagai Wahabi itu dalam masalah penjelasan masalah takfir. Karena selalu mereka di dalam komentarnya tadi, ya, terutama klarifikasi yang terakhir kemarin yang baru kita komentari dari episode yang kelima tadi, mereka candu takfir gitu ya. Kita akan lihatkan, memang orang-orang yang mereka cap sebagai candu takfir, kita lihat karangan. Dan kita tantang dari mereka ini yang menuduh bahwa Wahabi suka mentakfirkan satu kitab, dua kitab, tiga kitab dari ulama-ulama antum yang menyerang tentang permasalahan takfir dengan rinci dan jelas. Rinci dan jelas. Saya minta satu kitab, dua kitab, tiga kitab dari ulama-ulama antum, ya, atau antum punya karangan sendiri. Ya, oke bos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai. Ini Kitabul Iman, karangan Ibnu Mandah. Ya, Ibnu Mandah. Kita belum karangan Ibnu Mandah, ya. Yang kemarin sudah kita jelaskan wafat 395 Hijriah. Ya. Kitabul Iman karangan Ibnu Mandah. Yang wafat 395. Taib, 3 jilid, ya. Dan saya punya dua cetakan juga nih. Dua cetakan. Kemudian adalah Ta'zimus Shalah karangan Imam Al-Marwazi, ya, Muhammad bin Nasr Al-Marwazi 394. Wafat 394. Kemudian kitab Masailul Iman. Sekaligus ya ikhwan, kan orang-orang khawarij, orang-orang radikal nuduh kita ini apa namanya? Murji'ah. Ya, kalau di sana nuduh kita takfiri, kalau di sana nuduh kita murji'ah, serang dua timbal balik ya. Kita inilah pedoman-pedoman kita dalam bahas masalah iman. Inilah pedoman-pedoman kita dalam bahas masalah iman dan takfir. Pandangan dari para ulama kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang jelas referensinya. Ya, bukan abal-abal. Taib. Kemudian adalah Kitabul Iman, Syu'abul Iman, karang Imam Al-Baihaqi. Dari ulama Syafi'iyah, kan mereka ngomong-ngomong Syafi'iyah mulu. Ya, Imam Syu'abul Iman, karang Imam Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. 458 Hijriah. Syu'abul Iman, karang Imam Al-Baihaqi. Taib, kita lanjutkan. Ini ada sekitar 9 jilid. Kemudian Syu'abul Iman. Nih, karangan Imam, ya, Abi Muhammad Abdul Jalil, ya, Al-Andalusi yang ma'ruf dengan Bil Qasri, Al-Qusari yang wafat 608 Hijriah, 608 Hijriah sebelum lahirnya Ibnu Taimiyah. Baik. Masih kita lanjutkan. Ya. Kitabul Iman karangan min Ikmal Ma'alim bi fawaid Sahih Muslim, ini apa namanya? Liqadi Iyad. Sebetulnya ini Kitabul Iman ya, yang ditulis oleh Qadi Iyad. 2 jilid. Ini kitab mutaakhirin, ini kitab setelah Ibnu Taimiyah, ini kitab Ibnu Taimiyah, Kitabul Iman. Ada 2 kitab, beliau punya Kitabul Iman, tapi kita bicara sebelumnya adalah kitab karangan Ibnu Taimiyah. Kalau ingin menilai Ibnu Taimiyah apakah dia khawarij, takfiri atau murji'ah, ada Kitabul Iman Al-Kabir dan Kitab Iman Al-Awsat. Itu jilid yang ke-7 dari Majmu' Fatawa. Baik. Baik, kita lewatkan.
Ini kita muasir, kita lewatkan saja. Kita muasir, kita lewatkan saja. Ini cetakan lain Syu'abul Iman. Karang Imam Baihaqi juga. Ini Kitabul Iman karangan Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Ya, bin Salam. Yaitu yang wafat 224 Hijriah. Ya. Kitabul Iman karangan Ibnu Abi Syaibah yang wafat 235 Hijriah. Ya. Baik, kita lewatkan kitab yang muasir, kitab Istilah Ibnu Taimiyah tidak kita gubris. Kemudian ini Al-Kabair punya Az-Zahabi, kemudian Az-Zawajir punya Ibnu Hajar Haytami, Syafi'i. Baik, ini masalah iman. Secara umum bagiannya adalah masalah takfir dan mereka menuduh bahwa orang-orang Wahabi candu takfir. Kita lihatkan, inilah kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama kita yang menjelaskan tentang berbagai masalah berkenaan takfir. Ini adalah syarah Al-Imam Ali Qadir ala kitab Al-Fadhul Kufur. Ya. Jadi karang Mula Ali Qari dari ulama Hanafiyah. Ya. Ya. Ini bagaimana penjelasan masalah Al-Fadhul Kufur. Taib. Berikutnya kita akan lihatkan ini Kitabul Iman karang-karangan dari ulama Masir atau yang dituduh Wahabi oleh mereka ini Kitabul Iman Syatul Iman Abi Sa'di dan seterusnya Syekh Abdul Razak juga Syatul Iman. Kita lewatkan saja karena mereka tidak akan mau menoleh ke kita-kita yang mereka cap sebagai ulama Wahabi, tapi kita kasih referensi yang sebelum ulama yang mereka cap sebagai Wahabi itu Ibnu Taimiyah tadi sudah kita sebut beberapa kitab. Sekarang adalah bagaimana pandangan orang Ahlus Sunnah atau ulama Ahlus Sunnah Jamaah dalam masalah takfir atau yang mereka cap sebagai Wahabi. Ini dikarang oleh guru kami sendiri yaitu Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili yang sudah sering ke Indonesia. At-Takfir wa Dhawabituhu. Antum baca ini. Silakan antum baca. Para antum yang masih gemar nuduh orang Wahabi, candu nuduh Wahabi, antum yang candu nuduh Wahabi tentang takfir, silakan baca kitab ini. Ya. Bantah jika ada kesalahan dalam masalah takfir. Ya. Silakan antum yang candu menuduh orang Wahabi, tapi bukan Wahabi yang candu mentakfir, tapi antum menuduh candu menuduh. Ya. Inilah At-Takfir wa Dhawabituhu. Ya. Ini salah seorang ulama yang menulis, muasir masih hidup dia. Taib. Ya. Jadi kita bukan tidak punya referensi penjelasan yang jelas. Ini menunjukkan karang-karang ulama yang akan sebutkan ini nanti adalah bagaimana ulama Wahabi betul-betul menjelas kepada umat bermasalah-masalah agama dengan detail, dengan dalil-dalil yang jelas. Bukan omdo, ya, omong doang, enggak. Ya, bukan aswaja juga, asal jawab saja, enggak. Tapi adalah dengan ilmu. Antum lihat di sini. Apakah ulama Wahabi suka mengkafirkan? Bagaimana dhawabitnya mereka? Ya, sebaliknya tadi saya tantang dari awal kepada antum semua, tolong tunjukkan kita kitab ulama, ya, antum yang pernah menulis tentang dhawabit takfir. Bagaimana dhawabit takfir? Tunjukkan dong. Ya. Nuduh-nuduh tapi nggak punya referensi lagi, kan lucu, ya. Al-Khawarij wal Firaq fi Tarikh Islam. Manahijuhum, usuluhum, wasimatuhum, qadiman wa hadisan, wa mauqif salam minhum. Ini sekarang Dr. Nasir bin Akal Abdul Karim, ini ahli akidah dari Jamatul Imam. Ya, beliau banyak punya kitab tentang akidah. Silakan baca. Ini guru, profesor akidah di Universitas Imam Muhammad Saud di Riyadh. Ya, lihat pandangannya. Ya, kadang-kadang yang menuduh Khawarij, menuduh takfir, karena dia nggak paham takfir kadang-kadang. Jadi ada dua permasalahan sebetulnya semudah nuduh orang itu. Imma al-jahlu bil haqqi, ya, nggak tahu yang benar, nuduh orang salah. Yang kedua, imma tidak memahami orang yang dituduh ini. Yaitu kita kalau menuduh orang, apa sih pemahaman mereka? Baca kitab-kitab ini yang jadi referensi mereka. Gitu. Yang gampang nuduh-nuduh, baca referensi mereka. Jadi ada dua efek itu. Imma tidak paham yang Ahlus Sunnah, ngaku Ahlus Sunnah, atau menuduh orang tidak Ahlus Sunnah dan tidak mengerti bagaimana orang ini sebetulnya akidahnya. Karena dia tidak tahu kebenaran bagaimana, dia yang tahu Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah aja nggak ngerti. Ngaku-ngaku Ahlus Sunnah, ini bahaya.
Ya. Taib. Ini kitab yang kedua. Masih banyak saya bawa ke sini biar enggak. Ini karangan Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Badr, guru kami. Ya, saya tidak malu mengatakan guru kami karena banyak lagi ustaz-ustaz kibar yang enggak pantas lah saya ini. Tuailib dari Syekh lah saya, enggak mau mengatakan murid beliau gitu. Saya itu paling enggak suka juga bangga-bangga guru karena murid itu ilmunya dari mana dia beristihad belajar, bukan ngaku guru saya begitu, tidak. Ya, yaitu balsun nusi wa tadhkir li baqayal maftunin bi takfir wa tafjir. Yaitu ya menuangkan nasihat dan peringatan bagi sisa orang yang terkena fitnah takfir ya dan tafjir, peledakan-peledakan. Ini. Jadi ulama Ahlussunnah itu betul-betul bagaimana perjuangan kepada umat menjelaskan permasalahan akidah. Bukan omdo ya atau aswaja asal jawab saja, tidak. Ya. Tapi dengan ilmu, antum baca ini kitab-kitab ini, apakah mereka suka orang-orang mentakfir? Mereka tidak tahu tentang atur takfir atau mereka ada orang yang mengerti dengan takfir. Jadi jangan-jangan dia tidak mengerti apa atur takfir, bagaimana syurut takfir, dawabit takfir. Nggak ngerti, makanya kacau, nuduh orang lain suka takfir, padahal dia yang suka takfir malahan. Ya. Berikutnya adalah munadharah habrul ummah Ibnu Abbas lil Khawarij. Perdebatan Ibnu Abbas dan orang Khawarij ini dijelaskan oleh Anwar Masarij ya. Jadi ini faedah-faedah ini dari kisah itu ditulis oleh guru kami Ali Hasan Manbu Ahmid. Yang mana kalau orang takfiri menuduh dia adalah murji'ah. Nah, gitu. Ini. Jadi ulama-ulama kami itu adalah ulama yang produktif dalam menulis ya. Tidak asal comot, perlu penelitian ilmiah yang akurat. Boleh diteliti karang-karang mereka, nukil-nukil mereka, antum cek benar apa tidak, ya. Ini adalah at-tahdhir min tasarru' fi takfir. Peringatan buru-buru dalam masalah mengkafirkan. Ini buku. Jadi, makanya kalau enggak saya tidak bicara ustaz-ustaz lain lah. Antum lihat dalam ceramah-ceramah saya sendiri, ada enggak pernah saya mengkafir-kafirkan orang? Ya, karena saya membaca referensi ini. Faedah dari ulama-ulama kami mengajar kami, tidak boleh benar-benar mengkafirkan orang atau menuduh orang suka mengkafirkan juga tidak boleh, ya. Ini Muhammad bin Nasir Al-Muraini. Silakan. Ya. Terus apa lagi? At-tahrir li masalah takfir fi qadatil hukum bighairi ma anzalallah. Ya, ini permasalahan ya, memperjelas masalah tentang takfir dalam masalah hukum dengan bukan hukum Allah. Ini adalah karya Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin yang sempat tadi disebut oleh beliau dalam salah satu publikasi beliau. Ya. Ini. Jadi ulama-ulama kami adalah ulama yang mengerti dengan masalah takfir. Jadi kalau salah menurut antum, yang antum cap sebagai Wahabi, silakan periksa kitab-kitab yang saya sebutkan ini. Bisa di-download juga. Jangan malas download, jangan malas baca, ya, koreksi dulu baru mengomong setelah itu. Baik. Kemudian adalah usul wa dawabit fi takfir. Ini saya pernah menyampaikan daurah. Pertama lulus dari Jamiah Islamiyah, saya sampaikan daurah di Jamiatul Rahman di Yogyakarta. Usul wa dawabit takfir. Usul wa dawabit takfir, yaitu dasar-dasar dan ketentuan-ketentuan masalah mentakfir. Nah, ini karya Syekh Abdul Latif bin Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh, cucu dari Muhammad bin Wahab. Ya. Baik. Kemudian lagi kitab Bara'at Ahlussunnah min takfir usatil ummah. Bara'at Ahlussunnah min takfir usatil ummah. Ya, bersihnya Ahlussunnah dari tuduhan suka mengkafirkan umat. Ditulis oleh Dr. Abdullah Syakir Muhammad Al-Junaidi, Naib Rais Al-Am li Ansar Sunnah di Mesir. Ini orang Mesir. Ya. Baik, ini buku Al-Albani. Ini yang sudah diterjemahkan Syekh Al-Albani rahimahullah. Antum beli buku ini, lihat bagaimana apa Albani itu suka mengkafirkan. Ini adalah tidak berhukum dengan hukum Allah. Kafirkah? Ya. Assalamualaikum Syekh Kiai, tolong diperhatikan baik-baik. Ya. Baik, selanjutnya juhud al-ilmiyah ad-dalah ala mukafahatil mamlakah al-arabiyah lil irhab wa ghulu fi takfir. Ini adalah kumpulan upaya-upaya nyata yang dilakukan oleh Saudi Arabia
di dalam memerangi terorisme dan hulu dalam takfir. Ya. Wa tatarruf fi'a ad-dhalah. Ini ditulis oleh siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Antum kenal dia mungkin, dengar dia, sering ke Indonesia. Ya. Lihat apa upaya-upaya ini yang dilakukan para ulama kami. Berikutnya, ad-dawab syariah li takfir. Kaidah-kaidah apa? Syariat dalam masalah takfir. Karya Dr. Mustafa bin Karamatullah Makhdum. Ya. Ini adalah Udu Hayat Tarif di Jami'at Thayyibah di Madinah Munawwarah. Oke, ini guru-guru kami yang banyak menulis. Kemudian at-takfir judhuruhu asbabu mubariratuhu. Jadi bukan 1-2 referensinya kita. Kalau antum masih suka saja menuduh orang Wahabi yang tuduh sebagai suka mengkafirkan, ya, kami bukan Wahabi dan tidak pernah menamakan nama Wahabi. Tapi antum-antum yang suka beri gelar-gelar dengan gelar yang jelek itu, tapi gelar itu sebetulnya belum jelek artinya, karena itu nisbah kepada nama Allah Al-Wahhab. Antum ingin menghina justru mendapat kemuliaan sebetulnya nama Al-Wahhab, tapi dimaknai oleh antum semua bahwa itu adalah sebuah firqah dhalalah, ya kan? Nah, ini karya-karya Dr. Nu'man bin Abdul Razak As-Samra'i, ya. Jami'atul Imam Muhammad Usul Islamiyah. Baik, silakan antum lihat referensi-referensi yang menjadi pegangan kami yang kalian cap sebagai orang doyan takfir, atau sebaliknya memang antum yang suka doyan nuduh orang suka takfir. Ini adalah fitnatut takfir. Li alama Syekh Nasruddin Al-Albani, kayak Syekh Al-Albani. Ya. Kemudian apalagi di takris, ya, oleh Syekh bin Baz, ta'liq Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. 3 serangkai ulama dunia. Ulama dunia, Muhammad Nasruddin Al-Albani, Syekh bin Baz, Abdullah bin Baz rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. 3 serangkai, ya. Baik. Wa yali fatwa haula, dan kemudian berikutnya fatwa-fatwa tentang takfir dan berhukum dengan selain Allah. Tolong antum periksa kitab ini nih, untuk baca, ya. Itu karya Muhammad Shalih Al-Utsaimin dan Abdullah Al-Jabrain. Nah, dan Lajnah Al-Ifta, jadi Lajnah Iftanya Saudi Arabia. Gimana pandangan antum? Antum mengatakan bahwa Saudi bermanfaat Wahabi, Wahabi suka mengkafirkan. Lihat ini, para ulama-ulamanya. Dan waktu saya komentari tentang fatwa, tentang bantahan tentang pelanggaran-pelanggaran terorisme syariat Islam dalam tulisan saya, itu saya katakan bahwa mungkin kita saja, maaf bicara ini, terlambat mengeluarkan fatwa tentang hal ini. Ya, ini lihat, kalau nggak salah 2010 baru keluar fatwanya kalau nggak salah. Ya, tapi lihat, ini perjuangan ulama-ulama yang kalian cap sebagai ulama yang suka mengkafirkan. Bagaimana pandangan mereka dalam masalah takfir? Antum baca di sini. Apakah ada syarat yang tidak lengkap? Ada catatan-catatan? Silakan kamu bantah, ya, dengan ilmiah, bukan dengan asal omdo, ya. Al-hukmu bighairi ma anzalallah, munaqashah ta'siliyah ilmiah hadiah, ya. Wa ini tahrir fi masjid takfir, ya. Ini juga ditulis oleh Syekh Muhammad bin Hasan bin Abdurrahman Ali Syekh. Ini cucu dari Muhammad bin Abdul Wahab, juga cucu ciciknya lah, ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian Al-Khawarij, tarikhuhum wa ara'uhum wa i'tiqadiyah wa hukum Islam minha. Karya Dr. Ghalib Lawaji, ini guru saya. Ngajar saya dari Magister dan Doktora, S2, S3. Khawarij, siapa mereka Khawarij? Maka baca tarikh Khawarij, baca sifat-sifat mereka, sehingga jangan sampai menuduh orang dengan mudah-mudahan nuduh Khawarij. Nggak kenal Khawarij, nuduh Khawarij malah. Ya, itu bahayanya. Nggak tahu syirik, nuduh orang syirik. Nuduh orang nggak tahu mengerti tentang takfir, nuduh orang suka mengkafirkan. Taib, ini khusus mengkaji pandangan Ibnu Taimiyah tentang takfir. Silakan antum baca buku ini. Antum periksa di mana kesesatannya. Yaitu judulnya Manhaj Ibnu Taimiyah fi Masalah Takfir. Ya. Tolong antum baca buku ini. Selama ini yang menuduh-nuduh Ibnu Taimiyah suka mengkafirkan, baca aja buku ini. Kalau nggak sanggup, baca buku fatwanya. Ya, kalau saya rasakan antum baca fatwanya, antum akan dapat ilmu yang luar biasa insyaallah. Ya, Manhaj Ibnu Taimiyah fi Masalah Takfir. Silakan antum coba download, ya, dan baca. Kritik jika ada salah. Kemudian khusus ini, Manhaj Imam Muhammad Wahab
fi masalah takfir Muhammad bin Abdul Wahab. Dalam masalah takfir. Di waktu berdebat di Madura itu saya akan bacakan tentang perkataan Muhammad bin Wahab, suratnya kepada Ahli Qasim. Cukup antum baca saja surat Muhammad bin Wahab ke Ahli Qasim, di situ dijawab oleh dia. Menuduh saya, kata beliau, suka mengkafirkan orang, saya tidak mengkafirkan orang. Baca suratnya kepada Ahli Qasim, ya. Dan itu didengar langsung oleh si Fulan yang hadir saat itu, ya. Maka cengengesan tidak menjawab apa-apa dia. Setelah saya lihatkan semua perkataan Muhammad bin Wahab saat itu, ya. Karena memang dalam laptop saya sudah punya data-data. Ya karena sebelumnya banyak diundang debat saya kan ngelayanin. Itu kejadian begitu. Sehingga dikira menjebak begitu bisa menjatuhkan, lupanya malah akhirnya nggak ketemu yang diinginkan, akhirnya videonya tidak disebarkan. Oke, berikutnya. Nah, ini penjelasan ulama Ahlussunnah tentang apa? Tentang irhabi, terorisme. Tentang jihad, pandangan mereka tentang jihad. Kayak Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Guru kami juga risalah, ya, Al-Irsyad ila Bayan Al-Haq fi Hukum Al-Jihad, yaitu Ahmad bin Yahya An-Najmi. Antum baca ini. Para penegak hukum juga yang terfitnah dengan orang menuduh dengan tanpa alasan. Banyak sekali di negara kita ini. Pejabat-pejabat yang juga kadang-kadang ngomong Wahabi-Wahabi tapi tidak pernah tahu bagaimana hakikatnya. Ya, tidak membaca. Apa pandang Wahabi yang dituduh Wahabi-Wahabi itu? Ya, inilah referensi-referensinya. Ya. Sebetulnya mereka ini punya siasat biar ulama-ulama yang mereka cap Wahabi ini jauh dari pemerintah dan tidak beri masukan pemerintah bagaimana cara untuk menumpas teroris. Kami adalah orang-orang yang paham dengan berbagai syubhatnya teroris, insya Allah. Karena referensi-referensi tentang itu cukup, insya Allah ya. Cukuplah untuk mengkantar mereka. Ya, kalau nggak mau lihat saja kantaran-kantaran yang saya tulis sendiri dalam beberapa tulisan saya di jurnal, ya, Al-Majalis atau di zikra.com, baca di sana. Ya. Kemudian ini adalah tentang jihad. Bagaimana pemahaman mereka? Salah satu syarat yang mutlak adalah jihad harus buat pemimpin yang resmi, bukan pemimpin jamaah, ormas-ormas atau guru ngaji, nggak ada itu. Ini penjelasannya, baca di sini, ya. Taib, barangkali untuk materi yang sesi yang ke-6 jam berapa? Sudah berapa jam? Berapa menit? Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan apa? Masalah sesi yang berikutnya, ya. Siang akan datang kita akan ketemu dengan masalah wajib bersatu, karena kemarin dituduh oleh mereka suka memecah belah kaum muslimin. Siapa yang memecah belah kaum muslimin? Kok mencuci tangan, sudah berbuat mencuci tangan, tidak memecah belah kaum muslimin lagi. Ya, kalau mempersatukan kaum muslimin bukan cara memfitnah begitu. Kalau ingin bersatu kaum muslimin bukan cara memfitnah begitu. Ya, kepada dua orang yang dialog itu, kalau ingin bersatu kaum muslimin bukan cara begitu. Ya, itu namanya pelaku tapi tidak ngaku. Ya, pelaku tapi nggak ngaku. Ya, ini saya akan lihat karena tulisan ulama kami yang bagaimana mereka berupaya menjelaskan wajib menjaga persatuan dalam baik persatuan jamaah menurut satu bangsa, tidak boleh melakukan kudeta-kudeta apa semacam, atau persatuan maksudnya bersatu semua kaum muslimin. Dan bagaimana cara-cara upaya mencari persatuan itu dijelaskan oleh para ulama kami. Nanti saya akan siapkan pada antum tulisan-tulisan ulama kami yang menjelaskan masalah demikian. Ya. Kemudian insya Allah pada episode yang berikutnya adalah bagaimana pula pandangan para dai yang dituduh Wahabi-Wahabi terhadap taat kepada pemerintah. Ini sekian buku ada juga nih. Tunggu saja tanggal mainnya dan hari mainnya. Tunggu saja episode yang berikutnya. Terima kasih. Ya. Gimana teman-teman? Kadang-kadang karena serius kayaknya, ya saya agak garang orangnya. Ya, sebetulnya enggak ya, insya Allah enggak. Saya ini orang sebetulnya tampilannya aja yang yang kayak bagaimana? Enggak, insya Allah. Saya ini orangnya suka senyum, kabilah senyum. Ya. Terima kasih teman-teman. Ya. Bagi fan-fan, bagi orang-orang yang masih ta'assub dengan gurunya, ya, mengutarkan kata-kata yang tidak baik, janganlah. Hanya dosa saja. Ya, sudah tidak mengikuti kebenaran lalu menghina-menghina, kata-kata enggak boleh. Baik teman-teman semua, jaga ketenangan, jaga saja iman, jaga saja mulut, jaga-jaga. Jangan mengatakan kata-kata apapun. Karena antum yang akan dihisab. Ya.
hormati mereka. Semoga mereka diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga dia dalam karpesi menunjuk, semoga Allah menunjukkan antum juga kepada yang benar. Jika menuduh adalah dengan bukti, ya, bukan dengan cara-cara buat opini, memfitnah. Insyaallah tunggu episode yang berikutnya. Ada beberapa episode lagi, ya, yang secara referensi nanti, referensi tentang wajib menjaga persatuan, kemudian referensi tentang wajib taat kepada penguasa, kemudian referensi tentang bid'ah. Kan mereka nuduh suka bid'ah-bid'ahkan. Nah, nanti apa dasar-dasar orang Wahabi dalam pemikiran mereka yang dicap oleh Wahabi oleh mereka, ya, menampakkan Wahabi gitu kan. Maka ini membabi mukhatabatul khasm, ya. Kita akan jelaskan bagaimana kitab apa saja kitab-kitab yang dipakai dalam memahami masalah itu oleh orang-orang yang dicap oleh Wahabi oleh sebagian kelompok ini, ya. Kemudian juga kita akan bahas nanti, yaitu tentang kitab-kitab yang melarang, yang menjelaskan pendapat para ulama tentang zikir goyang-goyang, joget-joget, dan dendang. Tunggu saja hari mainnya. Para teman, sabar. Antum tetap bersabar, ikuti, ya, dan tanpa harus perlu berkomentar yang tidak baik. Saya harap kembali, saya ingatkan semua, jaga, jangan memancing-mancing suasana. Kita debat ilmiah, cukup kita berikan ini saja, dan nilai, biar mereka menilai kita dengan referensi-referensi yang kita jadikan sebagai bahan ilmu kita. Kalau referensi ini dikritik, silakan, kami terima dengan sangat lapang dada. Jika dapat menunjukkan mana sisi-sisi yang batil dalamnya, ya, tentu akan diskusi juga. Jangan-jangan salah paham, bisa saja kan? Ya, salah paham terus teriak-teriak lagi, nyalain orang, itu kan maluin. Gitu. Terima kasih. Cukup sekian dulu. Mohon maaf jika ada hal-hal ini kurang berkenan di hati, ya. Dan sebagai Melo mengatakan, saya tidak ingin bermusuhan, saya juga tidak ingin bermusuhan. Saya ingin mengklarifikasi, menjelaskan hakikat yang sebenarnya, biar antum tahu dulu, nanti antum silakan nilai apakah ini Wahabi sesat atau tidak dengan berpegang ke kitab-kitab ulama gini. Antum baca referensi dia. Gitu, biar enak antum bantah. Saya kasih bahan-bahan antum ini. Istilah saya keluarkan jeroannya ini, biar antum nilailah. Ya. Saya ingin menyelamatkan antum. Kalau antum fitnah-fitnah terus, sebagian umat termakan fitnah antum. Bawa dosa yang begitu banyak sampai hari kiamat antum. Bayangkan. Kasihan, ya. Anak kasihan sama antum itu. Wallahi anak kasihan sama antum. Demi menyelamatkan antum bahwa dosa umat yang begitu banyak antum sesatkan. Menuduh suka begini, suka begini, suka begini dengan opini-opini yang tanpa ada fakta dan data. Saya bicara dengan fakta dan data. Tunjukkan fakta dan data dari antum. Itu saja permintaan saya. Terima kasih. Mohon maaf jika agak serius kayaknya. Kembali saya tutup dengan senyum. Terima kasih banyak teman-teman semua. Ya, teman-teman istirahat. Jangan banyak pikiran juga. Episode yang berikut insya Allah kita lanjutkan. Semoga Allah berikan kesehatan pada kita semua dan kesempatan. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.